seperti Herodes yang gelisah. Raymond, seorang yang sangat antusias dalam mengikuti berbagai seminar kitab suci dan teologia, akhir-akhir ini didera kebingungan akibat perdebatan di media sosial. Ia mulai meragukan keilahian Yesus dan tertarik pada ajaran Gnostik. Teman-teman dekatnya, Titus, Wendy, Tommy, dan Martha, khawatir dan memutuskan untuk mengunjunginya ke rumahnya. Tommy menyapa, "Ray, kemana aja selama ini?" Ray melambaikan tangan, "Wei, tamu agung. Makasih nih, pada sempet main kemari." Titus menimpali, "Iyalah, mau ngajakin kamu hangout bareng." Tommy memacu sedan kebanggaannya, mereka berlima menuju kafe kopi Kotji yang lagi viral. Sesampai di kafe yang tenang di sore hari, Raymond melihat ke arah kalender di dinding. Di situ terpampang tulisan Kamis, tanggal 25 September tahun 2025. Mereka mencari tempat duduk yang agak privat dan sepi. Tak lama pelayan datang, dan mereka memesan 2 americano, 1 milkshake peach, dan 1 matcha latte. Titus sambil menepuk pundak Raymond. "Ray, kamu akhir-akhir ini kok susah banget dihubungi?" Raymond tersenyum tipis. "Ah, siapa bilang?" Terus lanjutnya, "Iya, sorry banget, aku lagi banyak pikiran. Lagi butuh waktu sendiri aja." Martha menimpali, "Kita semua khawatir, Ray. Khususnya pas dengar dari Titus kalau kamu mulai jarang ke gereja. Ada masalah apa?" Raymond menghela napas. "Jujur ya teman-teman, aku lagi bingung banget. Aku suka ikut diskusi di media sosial tentang iman. Dan makin lama aku ikutin, makin banyak tafsir yang kelihatannya masuk akal. Semua orang kayaknya punya kebenaran versi logika mereka." Tommy berdiri dan mendekatkan diri. "Aku paham, Ray. Dulu aku juga pernah ngalamin hal yang sama. Terlalu banyak info, malah bikin kita tersesat. Tapi, kita harus hati-hati, jangan sampai pondasi iman kita goyah cuma gara-gara argumen di internet." Raymond memandang ke arah Tommy. "Tapi ini bukan cuma argumen, Tom. Ada yang bilang Yesus itu cuma nabi biasa, bukan Tuhan. Ada yang bilang, ajaran Gnostik itu lebih mendalam dan rahasia. Rasanya semua yang aku yakini dulu, jadi nggak pasti lagi." Wendy ikut berdiri dan menepuk pundak Raymond. "Ray, aku dan Titus sempat ngobrol soal ini. Jujur, aku juga khawatir banget pas tahu kamu meragukan keilahian Yesus. Tapi, ada satu hal yang mau aku bagikan ke kamu." Tommy menimpali, "Betul, Ray. Kita coba lihat dari Lukas bab 9, ayat 7-9. Di situ ditulis tentang Herodes yang bingung setelah mendengar berbagai kabar tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian, ada yang bilang Elia, dan ada juga yang bilang salah satu nabi di masa lalu." Martha mengaduk matcha latte di depannya dan menjelaskan. Herodes sangat gelisah, dan ingin tahu siapa sebenarnya Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu, kuasa dan identitas Yesus memang tak terbantahkan. Setiap orang, bahkan penguasa seperti Herodes, merasakan ada sesuatu yang luar biasa darinya. Wendy memandang ke arah Martha. "Persis, Mar. Herodes tahu, ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan secara nalar. Dia terus mencari tahu dan gelisah. Itu persis seperti kegelisahanmu sekarang, Ray. Kebingunganmu itu bukan sesuatu yang baru. Itu sudah ada sejak zaman Yesus, dan diakui bahkan oleh musuh-musuhnya." Titus berdiri dan menimpali. "Dan jawaban atas kegelisahan itu, Ray, bukan terletak pada mencari lebih banyak tafsir di internet, tapi pada kembali ke inti ajarannya. Bayangin, Ray, Herodes aja yang gak kenal Yesus secara pribadi, dibuat penasaran setengah mati. Lalu, kita yang sudah mengenalnya, kenapa harus ragu?" Tommy melanjutkan, "Yesus itu bukan teka-teki yang harus kita pecahkan, Ray. Dia adalah jawaban atas semua kebingungan kita. Keraguan Herodes akhirnya mendorongnya untuk mencari tahu sendiri. Begitu juga kamu, Ray. Keraguanmu ini, bisa jadi jalan untuk memperdalam imanmu, bukan untuk meninggalkannya." Raymond tunduk termenung sambil bergumam. "Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku merasa sendirian menghadapi semua kebingungan ini." Martha menghiburnya. "Kamu nggak pernah sendirian, Ray. Kami di sini. Dan Tuhan selalu ada untukmu. Jangan biarkan perdebatan orang lain mencuri damai sejahtera yang sudah kamu punya." Wendy memijit pundak Raymond pelan, tukasnya. "Mungkin sudah saatnya kamu cut off dari perdebatan itu, Ray. Kembali ke firman Tuhan, kembali ke komunitas, dan rasakan lagi kehadirannya. Seperti Herodes yang penasaran, izinkanlah dirimu untuk sekali lagi melihat kuasa dan keajaiban Yesus yang tak terbantahkan." Raymond mengangguk agak mesra di depan Wendy. "Terima kasih, Wen dan teman-teman. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Aku janji, aku akan coba kembali ke gereja minggu depan."
Titus mengeluarkan kartu dan mengocoknya, lalu sambil membagikan kartunya, "Nah, gitu dong. Kalau begitu sekarang kita main kartu." Mereka pun bermain dan berkelakar sampai puas. Tommy dan Martha berpamitan dulu, sementara Titus, Raymond dan Wendy berencana lanjut nonton bareng film silat di Emporium.